Hai guys, kembali lagi nih bersama Livasi dan Livasi dan So guys, hari ini Liva excited banget karena Liva bakal membahas suatu kasus yang mungkin kebanyakan orang belum ngerti tentang hal ini. Nah, apa itu? Oke, langsung aja Liva menuju ke pengertian dari panic attack itu sendiri. Oke, Liva sudah browsing tentang panic attack dan Liva menemukan suatu situs blog gitulah ya, dari Alo Dokter yang menjelaskan tentang si panic attack itu sendiri. Jadi langsung aja Liva jelasin di sini dan sedikit membacakan ya tentang pengertian panic attack. Takutnya kalau misalkan Liva nggak baca salah jadi berabe ya kan. Oke, serangan panic attack adalah munculnya rasa takut atau gelisah berlebihan secara tiba-tiba. Kondisi yang juga disebut dengan serangan gelisah ini ditandai dengan detak jantung yang bertambah cepat atau berlebihan, nafas yang menjadi pendek, pusing, otot menjadi tegang atau gemetar, jadi kayak Parkinson tiba-tiba gitu tanpa alasan yang jelas. Terus serangan panik dapat berlangsung selama beberapa menit atau hingga setengah jam. Jadi bayangin aja kalau misalkan teman-teman kalian yang mempunyai panic attack lihat postingan kalian tentang corona yang berlebihan atau melebih-lebihkan tentang berita, itu kan kasihan banget ya, mereka merasakan hal yang istilahnya yang tidak seharusnya mereka rasakan. Bayangin itu menyita waktunya mereka beberapa menit sampai beberapa jam. Oke, lanjut ya. Serangan panik bisa dialami sesekali dalam hidup yang biasanya menghilang saat keadaan atau situasi pemicunya berakhir. Namun, jika serangan panik terjadi secara berulang-ulang untuk jangka waktu yang lama, maka kondisi ini disebut gangguan panik. Jadi, si panic attack ini bisa kapan aja muncul karena pemicu. Jadi kayak misalkan ada hal yang membuat dia trauma di masa kecil yang datang dan pada akhirnya si panic attack ini kambuh lagi guys. Oke, jadi Liva bakal kasih sedikit ciri-ciri gejala dari panic attack ya. Berkeringat secara berlebihan tanpa alasan yang jelas, merasa gelisah atau berpikir secara irasional. Jadi kalau misalkan kalian lagi mengalami berkeringat yang berlebihan gitu, terus kalian itu gelisah tanpa alasan yang jelas dan memikirkan hal-hal yang belum datang, itu kalian harus waspada. Kalian harus coba tenangin diri biar apa yang ada di pikiran kalian yang merusak pikiran kalian yang pada akhirnya menjadi panic attack buat kalian semuanya itu coba direlaksasikan, coba dihembuskan nafasnya. Mungkin itu bisa membantu. Jadi next, otot menjadi tegang karena mungkin memikirkan hal-hal yang belum terjadi itu atau mengalami hal yang membuat kalian panik itu. Jadi otot kalian itu secara nggak langsung atau tidak sengaja kalian itu tegang semuanya, ototnya tegang gitu ya. Terus merasa sangat takut, merasa hal-hal yang ada di sekitar itu membuat kalian takut entah apapun itu. Terus kalian itu gemetar, sesak nafas, detak jantung itu kayak itu sangat-sangat meningkat, kram perut, nyeri otot, mual, pusing, bahkan sampai pingsan. Jadi kalau misalkan kalian sudah ngerasa mempunyai panic attack, coba kalian menenangkan diri dengan mungkin kalian mempunyai cara sendiri ya. Jadi coba relax, pikirkan hal-hal yang positif sehingga panic attack itu tidak terus menguasai tubuh kalian. Oke. Dan serangan panik dapat berlangsung selama hingga 5-30 menit. Namun bisa juga terjadi secara berkesinambungan dalam waktu 2 jam.
Jadi kalau misalkan panic attack itu kalian tidak bisa mengatasinya sendiri, itu akan berlangsung di dalam tubuh kalian terus-menerus sampai dengan 2 jam. Ya, mungkin bisa lebih juga karena kan kita tidak bisa apa ya, menyamakan semua orang ya. Jadi mungkin satu orang dengan orang yang lainnya tidak sama. Jadi oke, pasca serangan panik ini ya, jadi saat seseorang mengalami serangan panik, otak itu memerintahkan sistem saraf untuk menimbulkan respon melawan atau menghindar. Tubuh kemudian akan menghasilkan zat kimia yang disebut adrenalin, yang memicu meningkatkan detak jantung, frekuensi nafas, dan aliran darah itu ke otot dan otak. Kondisi tersebut sebenarnya muncul dalam rangka mempersiapkan tubuh untuk melawan atau menghindari dari situasi tertekan. Jadi ketika kalian merasa tertekan, tanpa kalian sadari, adrenalin kalian itu muncul dan membuat otot dan otak kalian itu tegang gitu loh guys. Jadi kayak itu bukan hal yang main-main ya, maksudnya bukan karena lo lebay atau ih tuh anak lebay banget, bukan karena itu, tapi memang mereka mempunyai penyakit panic attack ini bukan karena mereka minta, tapi ada hal-hal tertentu yang membuat mereka itu mengalami panic attack atau serangan panik itu sendiri. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan resiko seseorang mengalami serangan panik. Yang pertama adalah stres. Yang kedua, perubahan suasana secara tiba-tiba, misalnya masuk lingkungan yang ramai dan penuh atau sesak. Yang ketiga, faktor genetik atau memiliki keluarga dengan riwayat serangan panik. Yang keempat, mengalami trauma atau pengalaman yang membuat diri sangat tertekan. Dan yang kelima, konsumsi kafein, alkohol, dan nafsa. Jadi untuk mendiagnosis serangan panik ini sendiri yang tepat adalah membedakan serangan panik dengan gejala penyakit lain. Akan dilakukan yang namanya tes. Nah, ada beberapa tes sebelum dokter itu mendiagnosa kalian mempunyai panic attack atau tidak. Tes yang pertama adalah tes darah untuk memeriksa tiroid dan resiko terhadap kondisi lain. Dan yang kedua adalah elektrokardiogram atau EKG. Jadi kayak detak jantung yang kalian tahu itu loh ya, seret-seret, ya itu kan bener kan. Untuk memeriksa kondisi jantung kalian. Bila tidak ada kelainan organ dan fungsi tubuh, akan dilakukan evaluasi psikologis untuk memahami tingkatan gejala, stres, atau ketakutan dan gangguan lain yang dapat berdampak pada aspek-aspek kehidupan penderita. Jadi nggak cuman dari psikis kalian, ini memang benar-benar dites sampai kesehatan kalian, dan dilihat juga kalian itu termasuk mengkonsumsi alkohol atau tidak. Karena nanti pada saat ada tes itu, pada saat kalian datang ke dokter atau pada saat kalian datang ke rumah sakit atau ke dokteran untuk mengecek bahwasanya kalian itu mengalami panic attack atau tidaknya, itu kalian bakal dites rangkaian tes kesehatan yang menunjukkan bahwasanya kamu mengonsumsi alkohol atau tidak. Karena ada salah satu itu yang pemicunya adalah alkohol, mungkin obat-obatan dan lain sebagainya yang tadi sudah Liva jelaskan di awal ya. Oke, nah bagaimana serangan panik ini bisa teratasi adalah salah satunya mungkin dari dokter menyarankan untuk meminum obat, entah itu dokter psikiater atau dokter biasa. Jadi di sini ada beberapa obat yang Liva tidak sarankan untuk teman-teman membeli sendiri. Jadi sebenarnya di sini itu ada obat untuk kalian semua yang merasa kalian mempunyai panic attack, yaitu obat antidepresan. Cuman kalian harus konsultasi dulu ke dokter. Jadi Liva nggak mau sebutkan obatnya di sini. Takutnya kalian itu menyalahartikan obat ini untuk dikonsumsi berlebihan tanpa anjuran dari dokter. Takutnya juga membahayakan tubuh kalian sendiri. Dan Liva juga bukan dokter, jadi Liva tidak mau menyebutkan obat di sini karena
takutnya menyalahi kode etik dari dokter atau tim medis ya. Jadi Liva tidak mau itu terjadi, Liva tidak mau kena masalah. Jadi Liva nggak mau membahas tentang obat itu. Dan di sini adalah ada terapi untuk teman-teman yang mengalami panic attack. Jenis terapi yang diterapkan untuk mengobati penderita serangan panik ini adalah terapi perilaku kognitif. Dalam terapi ini, penderita akan dibimbing untuk memahami dan meyakini bahwa serangan panik tidak membahayakan. Penderita juga akan diajari mengubah respon perasaan dan perilaku terhadap pola pikir negatif tentang apapun yang ada di depan kalian atau tentang apapun yang akan terjadi pada kalian, oke? Sehingga nantinya membantu mereka dalam mengatasi serangan panik secara mandiri. Jadi kalau misalkan kalian sudah diajarkan itu, secara tidak langsung kalian akan bisa mengontrol emosi kalian, bisa mengontrol pikiran dan detak jantung kalian dengan sendirinya atau mandiri ya. Dengan kata lain, penderita diajari untuk mengatasi rasa takut terhadap situasi yang membuat mereka panik. Jadi itu nanti akan membawa kalian menjadi mandiri untuk mengatur panic attack kalian sendiri. Maksudnya untuk mengatur pola pikir kalian tentang bahaya-bahaya yang akan datang di depan kalian. Kalian harus bisa mengatasinya itu sendiri. Jadi dengan terapi ini kalian itu bisa mengatasinya itu dengan mandiri. Pasti nanti adalah caranya yang dikasih ke kalian ya. Jadi tetap kalian harus datang ke tempat yang mengerti tentang masalah panic attack. Dokter atau psikologi atau psikiater itu kalian langsung aja ke sana. Jadi kalau misalkan kalian biarin rasa panik kalian itu terus-menerus ada di dalam tubuh kalian, ya itu akan sulit diatasi, dan yang bisa mengatasi ya cuma diri kalian sendiri gitu kan. Di samping merasa ketakutan terus-menerus, komplikasi yang dapat timbul dari serangan panik adalah munculnya fobia atau takut akan suatu hal. Jadi itu sangat merugikan kalian banget ya kalau misalkan panic attack ini muncul dalam kehidupan kalian. Kenapa? Karena yang pertama itu munculnya fobia atau rasa takut akan suatu hal itu akan berlebihan. Terus yang kedua, tidak mau bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Terus yang ketiga, timbulnya masalah di kantor atau sekolah dengan hal-hal yang kecil terus akan menjadi hal yang besar, yang itu yang kayak hal-hal sepele yang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, itu akan menjadi hal yang besar yang menurut kalian itu hal yang menyebalkan, hal yang benar-benar membuat kalian itu benci akan dia. Terus yang yang keempat, terjerumus ke dalam masalah keuangan. Oke. Yang kelima, kecanduan minuman keras atau nafsa, depresi, dan munculnya keinginan untuk bunuh diri tanpa alasan yang jelas atau alasan yang menurut orang-orang di sekitar itu tidak penting, tapi menurutku itu sudah menjadi hal yang sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat berlebihan untuk kamu, sehingga kamu memutuskan untuk mengakhiri hidup kalian karena kalian depresi. Jadi ini benar-benar sangat bahaya ya guys buat kalian atau buat teman-teman yang ada di sekitar kalian atau keluarga kalian. Kalian benar-benar harus hati-hati ketika kalian itu berhadapan dengan orang yang mempunyai masalah panic attack. Jadi kalian juga harus ikut serta menjaga kesehatan mental dari orang tersebut. Terus tidak ada langkah, jadi di sini tidak ada langkah. Jadi tidak ada langkah khusus untuk pencegahan terhadap serangan gangguan panik ini, melainkan kesadaran diri masing-masing bagaimana mengatasinya sebelum kondisi ini memburuk. Jadi yang dilakukan, kembali lagi ke cerita temennya temen Liva tadi, yang dia lakukan adalah menenangkan diri, istilahnya kayak benar-benar tidak mau tahu informasi tentang corona atau hal apapun yang membuat dia itu panik. Tidak mendengarkan radio, tidak mendengarkan
berita yang mengenai corona. Jadi salah satu cara yang dilakukan oleh teman-teman Liva itu tadi sudah benar ya, dia melakukan hal yang atau menghindari hal-hal yang membuat dia itu takut atau panik terhadap hal tersebut. Contohnya dia tidak mau mendengarkan radio, tidak mau melihat televisi, tidak mau memegang handphone karena dia takut akan berita-berita corona yang ada di Instagram, maybe Twitter atau dan lain sebagainya. Dan keluarganya sangat mendukung karena keluarganya tahu bagaimana gangguan panic attack ini dialami oleh anak tersebut. Dan dia berusaha menenangkan diri dengan cara kamarnya itu dihias dengan sedemikian rupa agar dia merasa tenang, dipasang kayak pengharum ruangan, lampu yang redup, musik yang tenang, agar itu meredakan emosi terhadap panic attack yang mungkin di depan atau yang mungkin di luar rumah atau di lingkungan sekolah yang mungkin dia alami untuk gangguan itu sendiri. Jadi dia sudah tahu bagaimana caranya mengontrol dirinya sendiri untuk mengatur emosi agar tidak terjadi panic attack tersebut. So, coba kalian mencari jati diri kalian masing-masing. Cari tahu apa yang membuat kalian itu takut terhadap sesuatu dan coba kalian mencari hal yang membuat kalian itu bisa tenang. Karena masing-masing orang itu mempunyai sikap, mempunyai cara untuk menenangkan diri kalian masing-masing. Oke? So, itu taktikal yang sudah Liva bacakan ke kalian tentang panic attack dan bagaimana cara mengatasi panic attack itu sendiri. So, nanti Liva bakal kasih sedikit cuplikan video di sebelah sini tentang dampak dari panic attack itu sendiri. Dan so buat teman-teman yang punya panic attack atau mempunyai teman, kalian bisa tonton ini karena kalian mencari jati diri kalian masing-masing. Cari tahu apa yang membuat kalian itu takut terhadap sesuatu dan coba kalian mencari hal yang membuat kalian itu bisa tenang. Karena masing-masing orang itu mempunyai sikap, mempunyai cara untuk menenangkan diri kalian masing-masing. Oke? So, itu tadi beberapa cuplikan yang beberapa video beberapa artikel yang sudah Liva bacakan ke kalian tentang panic attack dan bagaimana cara mengatasi panic attack itu sendiri. So, nanti Liva bakal kasih sedikit cuplikan video di sebelah sini tentang dampak dari panic attack itu sendiri. So, buat temen-temen, thank you banget yang udah tontonin video Liva hari ini dan semoga ini bermanfaat untuk kalian. Bisa di-share juga ke teman-teman kalian yang mungkin ingin tahu apa sih panic attack itu. So guys, jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk dinyalain loncengnya. Jangan lupa dong untuk di share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa dong untuk di like dan komen di bawah ya. Thank you for watching guys and see you, bye bye.